Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim produksi Salamoka Film, selaku dari produser sebuah film pendek yang bernama Berubah Buruk. Untuk pertama-tama, kita bahas dulu mengenai penamaannya. Nah, kenapa kita kasih nama Berubah Buruk? Ini karena ini tuh semacam transliterasi gitu dari sebuah film, bukan film sih, acara televisi di Amerika Serikat yang bernama Breaking Bad. Lalu yang kedua, dari durasi ya. Kemungkinan durasi dari film pendek ini adalah sekitar 55 menit. Lanjut. Di sini kami membuat film dengan beranggotakan 12 orang. Sepanjang pembuatan film kami juga banyak mengalami gangguan. Salah satunya yaitu lokasi pembuatan film kami, di mana kami membuat filmnya di daerah perumahan warga. Nah, di situ banyak sekali warga yang melakukan aktivitas mereka, di mana itu mengganggu audio perekaman film. Selain rumah warga juga sekitaran daerah perekaman film kami yaitu banyak sekali kebun. Jadi banyak suara serangga yang berisik dan mengganggu audio perekaman film. Apalagi tongeret. Iya, ngeret. Lanjut. Selanjutnya ada proses berjalannya syuting. Nah, proses berjalannya syuting tuh mungkin ada 1 bulanan ya. Jadi di minggu pertama tuh nggak langsung masuk kayak ke adegan syutingnya, tapi ada di minggu pertama tuh kita tuh buat properti buat kayak bikin di adegan syutingnya tuh apa aja. Contohnya tuh kayak gepok uang, terus kayak CCTV, terus sama kayak pestol-pestolan. Nah, terus di situ tuh udah gitu tuh kita buat naskah, baru melangkah ke adegan syutingnya yang berjalan mungkin sekitar 3 minggu. Selanjutnya jadi setelah itu kita buat syuting kan ada beberapa tempat tuh ya, ada 6 orang lah yang kita jumpai tempat-tempatnya tuh. Di situ ada rumah aku, ada rumah Indra, ada rumah Raimija, Ezra, Kaisan sama Rehan. Nah, kalau pas awal itu di rumah aku kayak ya buat properti yang kayak tadi Rizkia. Terus yang kedua di rumah Indra syuting. Udah syuting itu juga tipis-tipis gitu, bertahap. Terus ke rumah aku lagi bolak-balik. Udah setelah itu ke rumah lagi Rehan, udah ke rumah Rehan, ke rumah Danis. Pokoknya selalu yang kita perlu di tempat itu kita kunjungi gitu. Jadi kita nggak di suatu tempat gitu, kita buat videonya. Terus ada juga yang di area sekolah. Nah, kita di area sekolah tuh bawahnya tempat parkiran sama di dalamnya juga ada, tapi nggak di dalamnya, agak di luar dikit lah, di pagar. Pokoknya mah kita tuh nggak banyak diam di suatu tempat gitu buat videonya, kita mencar-mencar kemana gitu. Dah. Oke, satu hal lagi yang belum kita bahas yaitu mengenai jalan ceritanya. Jadi saya nggak bisa panjang lebar ya jalan ceritanya, biar penonton sendiri nanti bisa memiliki elemen of surprise gitu, kejutan ketika nanti kalian menonton filmnya. Jadi secara keseluruhan film ini tuh menceritakan tentang seorang guru kimia yang memiliki gelar S3. Namun ia mungkin belum cukup beruntung ya untuk mengajar di sebuah universitas, sehingga ia baru bisa mengajar di sebuah SMA negeri biasa. Nah, dia ini memiliki beberapa tagihan yang harus ia bayar. Namun karena ia memiliki utang dan lain-lain, ia sehingga harus membayar utangnya tersebut, dan beberapa tagihannya yang lainnya ia gak bisa bayar, sehingga ia mencari suatu perubahan. Nah, ternyata perubahan yang ia dapatkan ini bukan ke perubahan positif, melainkan berubah buruk. Cukup sekian penjabaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Kamu yakin mau melakukan ini? Tekad aku udah bulat, Bu. Yakin kamu mau merantau? Ya, Bu. Aku harus mencari jati diriku sebagai seorang pria. Ibu paham, Tapi apa? Aku tuh nggak pernah dianggap udah gede di sini. Tapi kamu emang masih SMP. Masih Tontonlah film sesuai umurmu.
Jake, Mau kemana Pak? jangan loyo. Jangan Pak, pakai helmnya dulu. Sudah selesai Pak, sudah nyampe ke lokasi. Dari berapa? 2.000 aja. Terima kasih Pak. Halo, selamat datang di PT Saudara Kayu. Nama saya Agus. Anda bisa memanggil saya dengan Gus. Saya Agus. Ini orang kaya dari jalan rem biasa. Nggak mungkin. Mas, gimana kita bayar tagihan bulan ini? Belum lagi yang punya udah nunggak 3 semester. Kalau gini, kalau kita gak bayar, dia bakal kena DO. Nanti aku cari jalannya ya, kamu jangan khawatir. Assalamualaikum. Hey, Jenius, apa kabar? Saya bawa beberapa makanan malam hari ini. Aku juga bawa ayam ya, ayo kita masuk deh. Ayo, yuk. Lagi nggak ada tugas di? Biasa, tapi dihandle sama Junior ya. Nah, gimana kabarmu, Bayu? Alhamdulillah di sehat. Nah, hari ini tuh kalau nggak salah ada permainan Persib Jawa Bali ya. Coba pindah ya. Nah, Harus gimana lagi? Gaji suamiku juga nggak cukup buat bayar tagihan dari 3 bulan lalu. Belum lagi biaya kuliah juga masih belum bisa dibayar. Aku harus gimana lagi ya? Kayak sulit banget gitu. Bayu, kamu sehat? Hah, nggak apa-apa di. Lagi banyak pikiran aja. Gila, ini tenang, Persib mah udah pasti menang itu. Wahyu, aku bisa bantu semua tegan ini. Kamu gak perlu khawatir. Oh, nggak apa-apa di. Aku bisa kok. Beneran, gak apa-apa. Gak usah khawatir tentang kapan kamu harus bayarnya. Anggap aja ini uluran tangan dari Tuhan. Beneran. Makasih di. Aku terkesan sama pengalamanmu, tapi aku bisa hadapin ini. Kalau aku benar-benar nggak bisa, baru aku minta bantuan. Aku keluar dulu ya, mau kata ya. Oke, hati-hati. Kalau ada yang macam-macam, telepon aja. Lagi-lagi ya, jangan kali ini bukan pemirsa dari Ezra. Wes, laku bro. Laku dong. Mau beli berapa kamu? Biasa beli 5 buat stok 2 hari. Oke, nanti biasa ya ke base camp. Siap. Iya, ini hadir lagi. Hati-hati sama itu, Jang. Pak Wahyu, Bapak ngapain di sini, Pak? Bapak butuh bantuanmu. Bantuan? Bantuan apa? Ngelaporin aku ke Hadi. Saya butuh uang. Terus? Gini ya, Pak. Gimana aku bisa percaya kalau Bapak nggak bersekongkol sama Hadi? Saya baru aja kena razia loh kemarin buat nggak jualan lem lagi. Dan sekarang Bapak dengan kakak ipar itu seorang polisi mendatangi saya. Saya bisa ngebuat hal yang biasanya kamu buat itu jadi hal yang luar biasa, yang seluruh umat manusia tidak pernah rasakan. Hah? Bapak waras? Bapak S3 di kimia loh. Dan sekarang Bapak melanjutkan hidup untuk jualan lem ini. Tenang, kamu bisa percayain Bapak. Ya sudah, ayo Pak.
inilah tempat memproduksi lem saya, Pak. Walaupun nggak sebagus itu sih tempatnya, tapi nggak pernah dicurigai oleh siapapun. Kamu tahu kan kebersihan itu sebagian dari iman? Bapak berharap mau tempat lem Ibon ini jadi laboratorium rumah sakit gitu? Iya sih. Ya sudah, ayo kita mulai. Ya, Pak. Ready or not? Sold everything you've got, all your forces under the sun. Put the corn up into the sky. I take you one by one by one. Come on and take me on. Come on and take me on. 'Cause when the war is over, the fight is done. Well, I'll be lying in the sun. Yeah, when the war is over, the fight is done. Well, I'll be lying in the sun. When the war is over, the fight is done. Well, I'll be lying in the sun. Yeah, when the war is over, the fight is done. Well, I'll be lying in the sun. When the war is over, the fight is done. We'll be lying in the sun. Yeah, when the war is over, the fight is done. We'll be lying in the sun. Wow, Pak. Kualitasnya bagus banget, rekat banget. Sebenarnya itu cuman kimia dasar yang dengan sedikit improvisasi. Gak sabar saya mencobanya. Eits, dan ingat, kita penjual, bukan pecandu. Produk lem ini hanya bisa diuji coba kepada orang yang sudah mengenal lem ini. Orang yang sudah mengenal lem ini. Nah, itu dia orangnya. Kemarin kemana aja, Jang, kamu? Cobain. Wah, rekat banget ini. Kamu buat dari apa? Udah, nggak usah banyak tanya. Cobain aja. Wow, inikah surga? Gimana? Terbaik kan? Aku mau 100 lem ini. Pak, dari penjualan lem ini kita laku keras. Dari 2 kilo kita bisa dapat 1 juta dari sini. Ya, namun kita butuh lebih banyak kurir lagi. Kita mulai ekspansi biar penghasilan kita lebih besar. Sebentar, Pak. Cek, sini cek. Apa, Jang? Kamu bersedia nggak jadi kurir kita? Saya mah mau jadi apa aja. Ayo, asal ada lemnya. Tapi kita nih kurang orang. Kamu ada nggak kenalan teman gitu buat jadi kurir? Ada dong. Paling si Tony. Ton, sini Ton. Kenapa? Ini. Kamu siap gak jadi kurir penjualan kita? Siapa aja aku mah. Udah aman, Pak. Kurir kita udah punya 2. Sebentar, Jang. Coba kamu panggilin dulu yang namanya Tony itu. Ke dalam sini, Pak. Ya. Ton? Ton, sini dulu. Berapa? Loh, Tony? Loh, Pak Wahyu, kok di sini? Saya malah bingung kenapa kamu sini. Saya lagi nyari penghasilan tambahan, Pak. Oke, kerja sama kita cukup kita aja yang tahu. Jangan kamu kasih tahu ke teman-teman kamu siapapun itu, apalagi orang tua kamu. Siapa? Siapa itu, Pak? Ya, murid saya. Tergolong teladan sih. Sering ngejawab pertanyaan yang saya beri. Bener kan, Pak? Lem adalah masa depan yang cerah.
Jangan gerak. Tangan di atas kepala. Mau kemana kamu? Enak aja main kabur. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Bohong. Ikut kami ke kantor polisi. Siapa bosmu? Aku nggak tahu, Pak. Sekarang kamu jujur ke kami. Kamu jangan bohong deh. Kami tahu kalau kamu cuman bohong. Kalau misalnya kamu jujur kepada kami akan ngebebasin kamu. Jadi Maaf Pak, Bu, klien saya tidak akan berbicara tanpa kehadiran pengacaranya. Cece, apa aja kata-kata yang udah keluar dari mulutmu? Nah itu dia, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu itu ya. Kamu siapa? Saya Samsul, pengacara mewakili klien saya Cece, dan saya minta kepada Bapak Ibu untuk memenuhi hak saya dan juga klien saya untuk memiliki perbincangan khusus. Jadi Bapak Ibu, saya persilahkan untuk keluar dari ruangan ini. kok kamu mau wakili aku? Jajang mengirimku. Dia ngelihat pembelinya. Ada yang bilang kalau kamu ditangkap. Jadi aku dikirim ke sini untuk mewakili kamu. Jadi mana ya? Kamu yang ketahuan maling celana dalam? Bukan, Pak. Saya ketahuan jualan lem. Oh iya. Beda berkas ya. Oke. Jadi coba kamu jelasin gimana kronologinya. Jadi gini, Pak, si dia ini. Aduh, kok bisa dia dapat pengacara itu? Dia jago banget alibinya. Itu pengacara emang sering nanganin orang-orang kriminal ya, Pak? Ya memang itu keahliannya. Kalau sebutan saya, dia itu pengacara khusus orang-orang jahat. Nanti ketika di dalam jangan sampai termakan omongannya. Ya Pak, mari kita selesaikan ini. Saya punya banyak waktu, so. Saya mah Pak, supaya klien saya ini bisa mendapatkan hak dia sebagai warga sipil. Dia ini sama punya hak seperti saya, seperti bapak, bapaknya bapak, ibunya bapak. Jadi ini biar kita sama-sama memiliki hak yang seharusnya kita dapatkan. Ya. Udah masuk. Siapa yang menyuruh menjual lem ini? Saya tidak tahu namanya, Pak. Dia pakai topeng. Dia cuma bilang, jual ini nanti kamu dapat banyak uang. Bisa dilihat, klien saya ini cuma korban Pak. Dia ini bekerja supaya bisa dapat uang. Karena dia butuh uang. Dan bisa dilihat dari barang bukti juga, bisa gue rapat. Bentar, Pak, bisa bantu nyalain lampunya Pak? Oke. Terus, tapi kenapa kamu gak lapor polisi aja? Saya takut, Bu. Dia mengancam keluarga saya. Bisa dilihat, klien saya ini cuman korban. Dia ini gak ada keterkaitannya sama produsennya. Nampaknya ya ini tugas bapak ibu untuk mencari siapa produsennya, bukan tugas dari anak muda di sebelah saya ini untuk memecahkan masalah tersebut. Kami butuh bukti yang lebih kuat, so. Bukti apa lagi Pak? Udah jelas dia ini cuman kurir. Gak ada lagi hal yang bisa membuktikan dia terkait langsung sama produsennya. Dia cuman kurir, ingat Pak. Mungkin dia benar, Adi. Kita nggak cukup bukti untuk menahannya. Baik, tapi kalau kami menemukan bukti yang lain, kami akan mengampun dan jangan harap ampun sama kami. Udah Pak, udah cukup. Ya, jangan sampai saya gugat Bapak dengan pasal 336 KUHP Pak. Udah Cek, ayo Cek, keluar Cek dari sini. Terima kasih Pak atas waktunya ya. Udahlah Pak, jangan terlalu emosi, nanti mereka akan kepleset. Lihat aja, nanti bakal aku kejar terus ke sini sampai ketemu orangnya. Wah, terima kasih Bang Samsul. Aman. Saya tidak tahu harus bilang apa ke kamu. Sama-sama Cek. Tapi ingat ya, jangan sampai ketahuan lagi. Ya, siap. Tapi kalau ketahuan lagi, panggil saya lagi. Siap, Bang. Jajang? Ya. Ini Samsul. Boleh kita bicara? Ada apa bang? Kok tiba-tiba mau ketemu? Aku berhasil membebasin Cece. Dan setelah ngobrol sama dia, aku jadi tertarik nih sama bisnis kalian. Apa maksudmu? Gini, aku tawarin kalian paket premium dari jasaku. Kalian dapat apa aja? Yaitu distribusi lebih besar untuk bisnis lem kalian. Dan juga uang yang kalian dapatkan dari bisnis itu bisa digunakan lewat pencucian uang. Kenapa? Karena kalau misal kalian
pakai uangnya secara gamblang, itu orang-orang pasti curiga lah. Nah, dengan pencucian uang, kalian bisa salurkan uang yang kalian dapat dari bisnis lem tersebut lewat bisnis pencucian uang itu. Gimana? Wah, keren nih. Kita butuh orang kayak abang. Tapi untungnya buat kamu apa? Aku ambil persentase dari keuntungan kalian. Sebagai apa? Sebagai gajiku. Dan tenang gitu ya, kalian gak usah khawatir karena nanti proses pembayarannya kita buat secara setransparan mungkin. Oke. Ini menarik. Tapi kamu coba jelaskan tentang pencucian uang itu dulu. Oke. Hah? Kita bunuh orang? Bukan, ayam geprek. Maksudnya? Ini, bisnis yang populer saat ini di kota Bandung adalah bisnis ayam geprek. Dengan buat bisnis yang sejenis, kalian gak bakal terlalu dicurigai. Dan juga, penghasilan kalian yang merupakan hasil dari jualan lem ini, kita buat layaknya penjualan dari bisnis ayam geprek ini. Sehingga kalian nantinya dapat menggunakan uang itu dengan mudah. Nah, saya bisa bantu nih kalian. Mau buat PT-nya dan lain-lain, persyaratan yang gitu-gitu, udah kalian gak usah pikirin. Yang penting tahu jadi. Gimana? Menarik. Untuk bagian distribusinya bagaimana? Gini, aku tahu orang yang tahu orang yang dapat menjual produk kalian secara gamblang dan tidak akan dicurigai. Yang tahu orang. Maksudnya abang gimana? Itulah mengapa tidak pernah sekalipun dalam 20 tahunnya ia dicurigai. Dan juga ia gak mungkin gitu ketemu dengan orang-orang yang ingin bekerja sama dengannya. Jadi gini aja deh, aku rencanain kalian ketemu sama anak buahnya di lapang. Gimana? Kita deal? Baiklah, saya setuju. Gimana Pak ngajarnya? Pada nurut gak? Tadi PTS saya jaga doang. Oh, alhamdulillah aku putus sekolah sih Pak. Dia datang hari ini kan Pak? Sesuai kata Samsul, harusnya hari ini. Kaliankah yang membuat lem yang sedang ramai itu? Bos saya kagum dan tertarik dengan produk kalian. Bos saya menawarkan kerjasama, namun saya ingin tahu nama kalian terlebih dahulu. Kamu siapa? Nama saya Jajang. Dan kau? Saya Mangun Kusumo. Hah? Mangun Kusumo? Kalian kerja di bawah bos saya dengan fasilitas lengkap. Tapi hasil produksi kalian harus serahkan ke kami. Dan tiap minggu ada kuota yang kalian wajib penuhi. Berapa gaji yang kalian berikan untuk itu? 10 juta per minggu, bisa terus bertambah. Lalu untuk kuota yang harus kami penuhi berapa jumlahnya? 100 kilo. Mulai kerja di hari Jumat jam 9 pagi, paham? Baiklah, kami mengerti.
istri sama anak bapak karena belum pulang dari Jumat sampai Minggu? Mereka juga paling gak mikirin saya. Gak usah kamu pikirin. Yang sekarang seharusnya kita pikirin gimana caranya kita penuhin kuota minggu ini. Sekarang kita perbanyak kerja dan sedikit ngomong. Baik, Pak. Pak, soal pencucian uang gimana jadinya? Bentar. Halo? Sul? Di kantor? Ya Pak, langsung saja ke kantor. Jadi gimana proses negosiasinya tadi? Ya, begitulah. Tujuan saya ke sini untuk menanyakan proses untuk pencucian uang itu. Oh aman, sekarang udah proses finalisasi. Jadi tinggal diubah aja nanti jadi PT. Bentar. Nah ini dia berkasnya. Bisa dilihat? Oke, bagus. Tapi untuk pekerjaannya siapa? Nah itu, saya masih bingung nih buat pekerjaannya kira-kira siapa. Nah, kalau dari pembeli bapak deh, kira-kira ada yang bisa dipercaya gak? Sepertinya ada. Sebentar. Ton, kamu pengen pekerjaan? Wih, iya mau Pak. Oke, kalau nanti jadi penjual ayam geprek bisa lah ya kamu. Gak bakal terlalu susah juga. Bisa lah. Nanti ketemu langsung aja Pak, biar enak ngobrolnya. Oke. Oke, nampaknya tangan kanan Anda udah ketemu. Jadi itu berkasnya bisa Anda bawa pulang aja. Siapa tahu istri Anda nanyain. Sebentar. Dari mana Anda tahu kalau saya punya istri? Loh, kemarin dia datang ke sini, nanyain kamu di kemana. Ya aku gak tahu. Dia juga udah bilang lapor ke polisi katanya kalau kamu hilang. Kamu kenapa? Aku di sini nggak apa-apa, udah jangan nangis. Kamu yang kenapa? Apa sih yang kamu sembunyiin? Aku lagi ngurusin proses bisnis kita. Ini nih, lihat nih. Tuh kan benar aku lagi ngurusin ini. Udah. Kamu gak peduli sama kita udah gak makan gara-gara kamu. Kamu gak peduli sama kita. Maaf Siti, kalau bisnis udah jadi kalian nggak usah khawatir lagi. Kita bisa makan apa aja. Kamu lapor ke polisi? Lapor ke siapa? Aku lapor ke Hadi. Jangan khawatir lagi ya, nggak usah terlalu mikirin aku. Lah, ini bocahnya ada. Dari mana aja sampai hilang 3 hari? Aku lagi ngurusin bisnis aku, Di. Aku lagi nyoba nyari penghasilan tambahan. Harusnya kamu bilang dulu lah ke gua kamu. Kamu kasihan sama mereka. Mereka hampir aja makan kotoran mereka sendiri. Untung ada saya. Makasih, Di. Di, itu di berkas kamu apa? Oh ini lem baru yang masuk ke pasaran. Katanya ini daya rekatnya mecahin ekor muri. Orang-orang kayak gini kaya dari sini. Mereka merasa paling hebat lah. Padahal nanti ketangkap juga sama kita. Investigasinya udah sampai mana, Di? Lumayan, satgas kita udah berhasil nge-track dan ternyata ada keterkaitan sama si Gus, si tukang mebel di TV itu di bisnis ini. Tapi mau bagaimanapun juga, saya akan tangkap kelopotan mereka ini.
Semangat, Di. Siap. Kamu kemana dalam 3 hari ini? Gak ada konfirmasi juga. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya ada urusan genting. Buat Senin depan saya siap masuk lagi Pak. Saya sebagai kepala sekolah pokoknya udah mau tahu kamu hari Senin harus hadir. Siap Pak. Baik Pak, terima kasih. Tadi kita ini udah menuhin kuota mingguan, tapi Pak Bos minta lebih. Katanya kalau kita bisa ngerjain lem ini sekitar 20%, gaji kita bakal dinaikin Pak. Berapa gaji kita yang dinaikin? Kata Mukti tadi sekitar 15% lah Pak. Bentar. Daripada kita kasih 20 kilo tambahan itu ke si bos, kenapa kita nggak jual sendiri aja? Lewat sini, kita cuma dapat 2 juta tambahan. Kalau lewat CC, kita bisa ngasilin 5 juta masing-masing. Tapi risikonya gede nggak sih Pak? Tapi kalau kita ketahuan gimana? Kamu mau ngasilin lebih, tapi kamu nggak mau ngambil resiko. Ya udah deh Pak. Tapi kita harus hati-hati. Hei Jang, ada barang baru gak? Ada C, tapi hati-hati ya jualnya. Kalau bisa ke orang terdekat kamu aja. Siap, tenang, pasti aman. Paling aku jual ke Tony sama geng. Nanti kita kumpul di sini aja terus ya, buat lihat hasilnya. Siap. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely. Yeah. Bos, ada kabar buruk bos. Saya curiga bos, sepertinya mereka main belakang bos. Sini saya lihat. Ini bos, berkasnya. Kamu tahu siapa kurirnya? Tahu bos, saya pernah melihat bos. Mereka ngasih lemnya ke salah satu kurir mereka juga yang bernama Cece bos. Bawa Cece ke sini. Bilangin ada silaturahmi. Cece ya? Iya. Kenapa ya? Ada yang mau ketemu kamu, mau silaturahmi. Ya bisa diam nggak kamu? Kamu tahu gak ngapain di sini ya? Aku nggak tahu apa-apa bang. Kamu jual lem yang lebih, seharusnya kamu jangan jual, tuh kesalahan besar. Ya bang, aku minta maaf. Aku hanya diperintahkan sama si Jajang. Aku nggak tahu apa-apa. Senjajang siapa lagi yang kamu tahu? Ada bang, rekannya namanya Wahyu. Wahyu, orang baru kah? Apalagi yang kamu tahu,
Cuma saya cak-cak muka kamu Gak pakai tahu ini. bang, gak tahu apa-apa lagi. Aku minta ampun. Aku gak akan jualan barang itu lagi. Makanya jual pagi yang kamu tahu cuma segini ya. Udah bang, itu aja. Aku gak tahu apa-apa. Jangan bang, jangan bunuh aku. Aku masih sayang ibuku. Justru mau jajan, bos kalian mau ketemu sekarang. Ada apa? Kan saya bilang laksanakan. Dia budak apa gimana? Nggak pernah ngejawab orang nanya. Saya bilang sekarang. Cece. Mangunkusumo, Jajang. Apa kabar kalian berdua? Halo semuanya. Apa maksud dari semua ini, Pak? Dia salah apa? Jangan pura-pura gak tahu. Dia adalah kurir sebelum kalian bertemu denganku. Dan kalian berani-beraninya menjual produk dari bahan baku yang kusediakan gratis untuk kalian, untuk keuntungan kalian sendiri. Pengkhianat. Enggak. Gus, pasti itu salah paham. Jangan bohong, aku tahu segalanya. Mulai sekarang, kalian diawasi 24 jam. Dan untuk menebus kesalahan kalian, saya minta 300 kilo untuk minggu ini, tanpa alasan. Jika kalian berani bermain-main di belakangku lagi, orang yang kalian sayangi akan berada di kursi ini. Paham? Jajang, saya minta kejelasan siapa itu Wahyu. Dia kurir lain yang jualin produksinya juga. Saya minta lokasi keberadaannya secepatnya. Semuanya kembali bekerja. Bukti, urus semuanya. Siapa? Andaikan kita jujur, Pak, kita nggak usah jualan sendiri. Di kondisi gini kamu masih ngomong andaikan dan andaikan. Coba kamu pikirin. Orang itu bisa nemuin kurir kita yang kita singgung aja, bahkan nggak pernah. Kalau suatu hari kita nemuin keluarga kita di bangku itu, gimana? Kita harus bisa balas semua ini. Maksud Bapak, kita akhiri dia? Gak mau, Pak. Gak mau. Aku bukan pembunuh, Pak. Aku nggak bisa bantu, Pak. Saya juga gak mau kalau nggak kayak gini. Tapi ini bom waktu. Antara kita yang mati dibunuh dia, atau kita yang bunuh dia. Kita harus bisa kerjasama di sini. Ayo kita tanya Samsul dulu. When are our orders will arrive? It's been 3 weeks and there is not even an update on it. I'm sorry, sir, but will be as soon as possible. Gus, mana yang mau dikirim? Itu di sana. Ada masalah kah? Konsumen saya dari Thailand dan Kamboja sudah mulai protes. Katanya mereka meminta produksi lebih tapi nggak pernah dikirim produksinya. Saya sudah peringatkan pembuatan saya untuk membuat 300 kilo minggu ini. Dan mereka setuju. Ya udah, saya tunggu janjimu 300 kilo. Ya, ditunggu aja.
Ya mudah aja, bilang kamu sebelah buta, sebelahnya lagi 50% buta. Jadi secara teknis kamu gak bisa jadi saksi. Ya, oke, sama-sama. Apa yang membawa kalian ke sini? Kita mau bunuh Gus. Apa? Bunuh Gus? Kalian tahu, membicarakan hal seperti itu sangat beresiko. Apa yang membuat kalian berpikir itu ide yang bagus? Kita nggak punya pilihan, Sul. Gus udah terlalu jauh. Dia bunuh Cece. Dia awasi kita 24 jam. Dan sekarang dia naikin kota yang gak mungkin kita bisa penuhi. Kita terjebak. Iya bang, dia bakal bunuh kita, bahkan sampai keluarga kita kalau kita nggak bisa penuhin targetnya dia. Kita harus bertindak lebih dulu daripada dia. Kalian tahu, Gus itu bukan orang sembarangan. Dia punya jaringan. Dia ini deket sama pejabat-pejabat sekitar sini. Itulah kenapa dia aman. Dia donasi sana sini. Jadi ngebunuh dia bukan cara yang mudah. Kami tahu resikonya, tapi kamu pasti punya cara buat bantuin kami. Kami butuh cara yang efektif, yang gak ninggalin banyak jejak. Jajang juga disuruh buat nyari Wahyu, karena Gus taunya nama saya Mangunkusumo, bukan Wahyu. Oke, kalau kalian serius, aku bisa kasih kalian jalan. Tapi ingat, sekali kalian melangkah, enggak ada jalan kembali. Kalian jebak dia. Sesuai yang kita rencanain, udah paham kan? Paham, Pak. Bilang kalau misal Wahyu ada di situ dan sering berjualan di situ. Kalian pekerjakan misal satu anak buah kalian, Tony misal. Tony untuk pura-pura menjadi Wahyu. Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam, Pak. Kenal Mangunkusumo dan Jajang? Enggak. Maaf, jangan ganggu saya, Pak. Berapa penghasilanmu dari jualan lem yang enggak seharusnya kamu jual? Maksudnya? Ini buatan saya sendiri, Pak. Maaf, saya nggak perlu bantuan preman untuk ini. Preman? Siapa yang kau maksud preman? Maling? Enak aja kamu ngatain. Kamu pikir kamu siapa? Kami dari pihak kepolisian, semuanya angkat tangan. Saya perintahkan kalian turuti perintah saya. Benar dugaan saya bahwa Anda terlibat dalam bisnis gelap ini. Kenapa? Apa bisnis mebel masih kurang memuaskan? Berhenti! Berhenti menembak! Wahyu! Kakak iparmu ini! Jangan! Jangan bunuh dia! Mangunkusumo, Wahyu, selama ini kau berbohong. Maafkan aku, Gus. Aku hanya tidak ingin identitasku terbongkar. Maka kau berkhianat lalu berbohong. Lihat, orang ini ahlinya berkhianat dan berbohong. Dan kalian masih mempercayainya? Aku sudah memberikan bantuan untuk semua tagihan itu. Kenapa kamu tidak ambil? Hadi, aku minta maaf. Aku gak mengira kamu bakal terlibat semua ini. Bacot. Gak akan kutembak kalau anak buahmu nurunin senjatanya. Ton. Aku mohon, Gus. Tolong ampuni aku, Gus. Tolong jangan bunuh aku, Gus. Aku masih punya keluarga. Aku benar-benar menyesal, Gus. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Wahyu. Aku kira kamu orang baik yang bisa aku percaya. Maafin aku, Di. Aku membuat keputusan yang salah. Sekarang gimana? Ini semua terjadi akibat kamu. Gus, maafin aku, Gus. Aku janji bakal ngebenerin ini semua. Ini semua bakal kembali lagi sama semula. Kita bisa bikin banyak uang lagi. Tolong ampuni aku, Gus.
Selat, semua ini sudah buruk, Wahyu. Tidak ada lagi yang bisa kamu perbaiki selain kamu. Kau saya pecat. Siti, masih barang-barang sekarang juga. Kita harus pergi. Kenapa ini? Kamu kenapa kayak gini? Gak usah banyak tanya, udah ikutin aku aja. Aku akan ikut sebelum kamu jelasin semua ini ke aku. Ada sesuatu tadi di warung sana, ada orang yang ngancem kita. Udah pokoknya kita nanti kalau udah aman, aku jelasin semuanya. Sekarang kamu ikuti kata-kata aku dulu. Siti, polisi, mereka nemuin jasad tadi. Hah, di mana? Dia kena luka tembakan di warung itu. Warung? Apa semua kejadian ada hubungannya sama kamu? Enggak, sumpah ini enggak kayak yang kamu pikirin. Tolong kamu nurut dulu sama aku ya, aku mohon. Kamu bunuh Hadi? Hah? Wahyu? Enggak. Kenapa sih kamu susah banget nurut sama aku? Ini buat kebaikan kita bersama. Aku gak mau anak kita pulang terus orang tuanya udah gak ada. Jangan dekat. Aku mau anak kita tahu bahwa ayahnya adalah seorang kriminal. Siti, dengerin aku dulu. Enggak. Keluar lo dasar pemuda! Jang, aku butuh bantuanmu, Jang. Kita udah gak aman lagi tinggal di sini. Udah gak ada hal baik lagi buat kita di sini. Gak ada tujuan lagi. Ini semua gara-gara kamu, Pak. Ini semua gara-gara keserakahan kamu, Pak. Ngejualin sendiri ke Cece. Sekarang lihat, Cece mati, Hadi mati. Selanjutnya bisa saja aku yang mati kalau kerjasama masih sama Bapak. Jang, di kondisi seperti ini kita sebaiknya kerja sama, Jang. Pergi sekarang juga. Gus, gimana hasil produksinya? Mau saya kirim hari ini? Mohon maaf sebesar-besarnya, namun terjadi masalah produksi sehingga beberapa hari terakhir produksi mandek. Ih, kamu gimana sih? Kan kamu yang bilang ada 300 kilo. Kalau misalnya kayak gini caranya, kita bisa aja kena omset 500 juta loh. Dan kita cuma dapat 150 juta. Tenang Willy, aku akan usahakan supaya semua berjalan seperti semestinya. Oke deh, saya tunggu ya kabar baiknya. Aku bilang aku nggak mau lagi berhubungan sama kamu, Pak. Ngapain kamu di sini, Pak? Saya nggak punya apa-apa. Saya ingin mengajak kamu untuk menjadi produsen lemku lagi. Saya tahu, kamu hanya ingin mengikuti perkataan kami. Kamu hanya terpengaruh oleh pemikiran Wahyu. Kamu kesalkan sama dia. Kita buat dia menyesal dengan kamu ikut bergabung dengan kami lagi. Saya ingin dia mati. Benar kata kamu. Memang benar-benar dia pantas untuk mati. Saya bisa bantu kamu untuk itu. Halo? Ton, kamu sibuk? Enggak, Pak. Ada apa? Saya udah gak punya orang lagi untuk dipercaya. Kamu murid terpintar saya. Saya percaya kamu bisa jadi partner saya membuat lem. Aduh, saya takut tragedi kemarin terulang lagi, Pak. Sekarang kita main aman. Kita main di wilayah kita. Dan kita nggak ikut campur dengan konsumen. Oke kalau gitu, Pak. Baik, nanti saya Sherlock.
be a man. Didn't I do right? Why you wanna leave me, baby? Didn't I treat you right? I bought you diamond rings, everything that a woman could need. I bought you cars, clothes, a home. When things was wrong for me, I kept on lying. And back again. There's something wrong with you. Tell me. Bring me all your troubles, dear. You look bad. You should be glad. No mean man. No must be glad. I said now. Wahyu, bagaimana kabarmu? Bisa bicara sebentar? Apa maumu? Saya ingin Anda bekerja untukku lagi. Bacot, saya sudah tidak butuh Anda lagi. Hei, saya mengajak Anda secara baik-baik. Setidaknya tolak secara baik-baik. Bagian mana dari membunuh kakak iparku itu baik-baik? Kerja untukku, atau kuperlakukan keluargamu seperti bangku itu. Saya mau anak buahmu ketemu anak buah saya dulu. Baru kita bertemu. Baiklah, di mana kau ingin mereka untuk bertemu? Di pabrik saya sendiri. Akan saya selok. Ayo kita mulai. Segitu doang. Lumayan.
Pak, ini ada paket buat Bapak. Paket. Dari siapa? Itu dari PT Tak Butuh Kerjasama. Oh gitu. Kau pikir dirimu hebat atas semua yang sudah kamu perbuat. Kau pikir kau yang berkuasa atas semua ini. Aku sudah berada di bisnis ini lama. Kamu gak tahu apa-apa. Kamu sudah melewati batas, Wahyu. Anak buah setiaku kau bunuh. Untuk apa? Apa yang kau capai dari semua itu? Untuk memancingmu datang ke sini. Lalu? Ini yang kau inginkan? Kau kira kali ini aku akan membayar untuk itu? Jangan kau berpikir membunuh saya adalah ide yang bagus. Terakhir kali aku membiarkan hidup adalah kau menghancurkan bisnisku. Saya punya 500 kilo dari lem itu. Jika kau membunuh saya, kau tidak pernah tahu di mana lemnya. Tunjukkan. Tunjukkan. Seberapa bagus kualitas lem ini? Jauh lebih bagus dari semua lem yang pernah saya buat. Gus, jangan dulu dibuka. Efeknya terlalu kuat. Akan kubuka jika aku ingin membukanya. Kau pantas mati, Pak. Kau sangat kejam. Lakukan. Ini yang kau mau. Kau bukan pembunuh, Pak. Guess I got what I deserve. Kept you waiting there too long, my love. All that time without a word. Didn't know you'd think that I'd forget or I'd regret the special love I had for you.
it when I let you go. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Letih mengembara rumah ke rumah, kadang ku lupa akanmu Amalia. Siap sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu bunda. Nah, kan kalian gak mau mati mengenaskan kayak aku. Makanya jangan sekali-kali kalian mendekati yang namanya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.